Sahabat Sasambu, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Kembali dalam obrolan budaya kali ini bersama saya Oming Arini dan rekan saya Sari Wisudawati. Kami berdua mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Lombok Tengah. Lebih tepatnya adalah di Pasar Bambu Bonjeruk Jonggat. Di sini sahabat Sasambu, selain pemandangan yang luar biasa, banyak bambu-bambu di sini yang menambah estetik dari tempat ini sendiri. Ada menu yang sangat dicari-cari khususnya oleh para wisatawan. Bahkan masyarakat yang tinggal di Lombok pun sering datang ke sini untuk menikmati menu yang ada di sini, yaitu ayam merangkap. Tentunya sahabat Sasambu udah penasaran dong bagaimana bentuknya dan bagaimana rasanya nanti. Kalau masalah rasa mungkin lewat saya dan Sari yang akan menjelaskan, tapi kalau lewat bentuk Anda bisa melihat di tayangan kami. Dan sahabat Sasambu, perempat suara budaya NTB, selain menu-menu itu ada menu-menu lainnya juga yang menjadi pelengkap. Salah satunya adalah ada jajanan tradisional yang tentunya menambah kesempurnaan dari tempat ini. Penasaran seperti apa? Ikuti saya. Sasambu, perempat suara budaya NTB. Waduh, saya langsung duduk di sini karena baru masuk tadi saya sudah mendengar alunan musik yang memang khas sekali. Ini rindik, betul Pak? Rindik. Oke. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Usman. Bapak Usman. Aduh, lebih enak kalau saya duduk bersila saja ya. Aduh, ini salah satu cara kita untuk berkomunikasi, duduk bersila, bersebelahan. Sahabat Sasambu, seperti Anda lihat di depan saya ini ada salah satu alat tradisional, rindik ya. Pak, kalau boleh tahu ini rindiknya kan cuma satu nih Pak. Ini boleh dijelaskan nggak sedikit saja tentang rindik ini? Bagian-bagiannya apa? Boleh silahkan. Ya, sebenarnya rindik ini adalah musik yang identik dengan keadaan lokasi ini, Pasar Bambu. Jadi karena banyak bambu, jadi kita supaya musiknya juga bambu. Nah, ini aslinya dari Bali sebenarnya, tapi banyak orang-orang Bonjeruk yang memang bisa. Ini bambu, ini asli banget bambu ya sahabat Sasambu. Dan musik yang memang dihasilkan alunan musiknya itu memang khas sekali ya. Benar. Membawa ketenangan begitu ya. Dengan Bapak siapa tadi? Saya dengan Usman. Pak Usman, udah berapa lama Pak belajar rindik? Sudah 3 bulan, 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir, tapi sudah mahir sekali ya? Enggak sih, beberapa aja, beberapa saja. Aduh, jadi istilahnya ini merendah ya Pak Usman ya. Pak Usman, kalau boleh tahu nih, apakah rindik ini juga memang rutin dimainkan untuk menyambut para tamu atau wisatawan yang datang? Kita akan rutinkan di sini, Pak, untuk menjadi bagian dari musik tradisional yang cocok sekali dengan nuansa di sini. Betul, saya setuju sekali karena di sini kalau kita lihat memang dikelilingi oleh bambu begitu ya. Namanya saja Pasar Bambu ya Pak ya. Jadi memang identik sekali dengan rindik ini sendiri, menyatu begitu Pak ya. Waduh, ini menarik sahabat Sasambu ya. Sesuai dengan namanya Pasar Bambu, musiknya pun ya diiringi dengan musik rindik yang notabene terbuat dari bambu juga. Pak Usman, kalau boleh tahu Pak Usman di sini sebagai apa ya? Di bagian Pasar Bambu ini apakah Pokdarwisnya atau apa, atau memang khusus untuk memainkan musik ini sendiri? Ya, saya sendiri adalah ketua Pokdarwis Desa Wisata Bonjeruk. Jadi beberapa unit usaha, kemudian paket wisata itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Pasar Bambu ini merupakan salah satu unit kerja kita dari Pokdarwis. Ya. Luar biasa. Lebih rincinya nanti bersama rekan saya ya, Sari Wisudawati yang akan ngobrol langsung dengan Pak Usman yang di mana beliau adalah ketua Pokdarwis di sini. Seperti apa? Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya, Sari Wisudawati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sasambu. Bersama saya kembali lagi di obrolan budaya hari ini, Sari Wisudawati. Tadi sudah dibuka ya obrolan budaya kita hari ini oleh rekan saya Oming. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Oming bahwa
Obrolan budaya untuk edisi hari ini berlokasi di Pasar Bambu, Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Kira-kira 30-40 menit perjalanan dari pusat Kota Mataram. Dan ya, sahabat Sasambo, hari ini kita berbicara mengenai kuliner khas kearifan lokal Sasak, Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Jadi selama ini mungkin banyak orang yang hanya mengenal pelecing kangkung, sate rembige, atau bahkan ayam taliwang. Padahal kalau misalnya mau kita merujuk ke setiap daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat, kulinernya itu banyak sekali, beragam. Setiap daerah punya kulinernya masing-masing, termasuk yang ada di Desa Wisata Bonjeruk hari ini. Ini akan kita ulas lebih lanjut seperti apa sih kuliner-kuliner lokalnya, bagaimana kemudian pengembangannya sehingga dia bisa menjadi menu andalan yang ada di tempat kita ini. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita. Hari ini kita sapa langsung saja dua orang narasumber kita. Ada Bapak Usman, Ketua Pokdarwis Desa Bonjeruk, Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua, saya sudah bersama juga dengan Bapak Syarif Hidayatullah. Beliau adalah pengelola warung kuliner Pasar Bambu Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sasambo, bersama dua orang ini kita akan mengulik ya bagaimana kemudian pembentukan Pasar Bambu ini sendiri, karena ini baru ya. Ini termasuk salah satu tempat yang belum terlalu lama dibentuk tapi ternyata rame gitu ya, menarik banyak wisatawan yang datang ke sini. Dan bahkan pada tahun 2021 Desa Wisata Bonjeruk ini menerima penganugerahan anugerah desa wisata dari Kementerian Pariwisata saat itu. Baik, saya mau langsung saja, ini sebelum kita membahas mengenai kulinernya, saya mau ke Pak Usman dulu. Pak Usman, ini diceritakan dulu sedikit deh, ini mengenai Desa Wisata Bonjeruk ini bagaimana awal mulanya atau apa kemudian faktor utama yang membuat desa ini mendapatkan anugerah desa wisata pada tahun 2021. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Sari. Jadi Desa Wisata Bonjeruk itu terbentuk atas beberapa alasan. Jadi yang pertama itu memang Bonjeruk itu pernah menjadi pusat pemerintahan di era Belanda, sehingga sering terjadi pertukaran kunjungan. Jadi antar dari Bonjeruk ke daerah lain. Kemudian yang kedua, saya juga beberapa teman sebagai praktisi pariwisata sering memang melihat desa-desa di luar yang menjadi desa wisata, dan kita yakin bahwa Bonjeruk ini sebenarnya bisa juga untuk dijadikan desa wisata kalau kita melihat potensi yang besar. Terus yang ketiga, Dinas Pariwisata atau Kementerian Pariwisata memang memiliki program untuk membentuk desa-desa wisata di Lombok. Nah, dengan ketiga alasan itu akhirnya kami membentuk kelompok sadar wisata yang dibentuk pada bulan Maret 2018 yang waktu itu diresmikan di tempat ini oleh Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Ya, yang menarik memang branding dari Desa Wisata Bonjeruk ini adalah Desa Wisata Nostalgia ya. Nah, tadi baru saja sempat disebutkan oleh Pak Usman, di zaman Belanda Desa Bonjeruk ini adalah salah satu pusat pemerintahan. Begitu ya saat itu, dan ini menjadi salah satu daya tarik juga seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut lagi saya mau ke Pak Syarif. Pak Syarif, ini kan kalau misalnya kita berbicara mengenai tempat kita nih sekarang ini di Pasar Bambu, bagaimana kemudian kalau tadi kita berbicara sedikit tentang Desa Bonjeruk, kaitannya awal mula terbentuk tempat ini gimana tuh Pasar Bambu ini? Awal mula terbentuk Pasar Bambu ini waktu itu tahun 2019 ya Mas ya. Oke, 2019, makanya memang sekitar baru 3-4 tahun ini ya. Iya, tapi peruntukannya dulu kita peruntukan untuk atraksi budaya. Sebenarnya atraksi budaya untuk turis-turis yang waktu itu kami dari Pokdarwis itu menerima beberapa job dari kapal pesiar ke Pak Usman ya. Nah, kita di sini kita kumpul begitu ya, atau dibawa ke sini. Jadi awalnya tuh dibawa ke sini wisatawannya seperti ya, itu, betul. Dan kemudian disajikan atraksi-atraksi budaya. Oke. Kalau misalnya kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, Pak Usman, pada saat pembentukan Pasar Bambu ini sendiri, tadi kan Pak Usman mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan desa-desa yang lain, Desa Bonjeruk ini juga punya potensi wisata yang besar. Nah, kalau di sini kenapa kemudian memilih tempat ini yang kemudian dikembangkan pada tahun 2019?
Ya, pertanyaan yang baik sekali. Jadi ada 3 potensi besar yang harus kita kembangkan. Yang pertama potensi alam, budaya, dan kreativitas. Nah, merujuk kepada potensi alam, di tempat ini memang terdapat rumpun-rumpun bambu yang sangat indah. Kemudian kami juga bersama Dayat waktu itu melihat dan meneliti potensi apa saja yang ada di sekitar tempat ini. Dan kami temukan bahwa banyak warga yang memang menjual jajan tradisional di pasar dan juga memasak ayam merangkat. Jadi kombinasi dari potensi warga dan juga kebun bambu yang indah, dan waktu itu tidak ada fungsinya. Jadi hanya sebagai tempat bersemayamnya nyamuk-nyamuk waktu itu di musim hujan. Iya, Jadi daripada tidak berfungsi, kemudian kita alihkan menjadi tempat yang memberikan manfaat ekonomi. Akhirnya kami pilihlah tempat ini untuk dijadikan sebagai pengelolaan usaha kuliner. Oke, jadi memang bambu-bambu yang tumbuh di sini ini memang sudah ada sejak dulu ya Pak Usman ya. Benar. Bukan sengaja ditanam untuk membuat pasar bambu, bukan ya, tapi memang karena dia sudah ada, sudah tumbuh. Jadi kalau misalnya pada masa lampau itu hanya dijadikan tadi itu ya, tempat bersemayam nyamuk-nyamuk. Iya. Dan sekarang akhirnya menjadi salah satu tempat wisata. Saya kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, ini bisa dibilang nggak ini kalau misalnya kemudian tempat ini menjadi tempat yang ya diandalkan, salah satu spot andalan tuh Pak Syarif? Bisa dibilang begitu karena beberapa acara dari apa namanya yang terkait dengan Desa Wisata Bonjeruk, Lokasinya ya? di sini. Lokasinya di Iya. sini, oke. Seperti itu. Tapi kalau misalnya koordinasi nih, saya ingin tanya dulu, tempat ini sendiri Pasar Bambu ini apakah milik Pak Syarif pribadi atau milik desa? Ini milik warga. Milik warga, jadi milik desa. Artinya kok harus ada koordinasi dengan Pokdarwis juga ya Pak ya? Karena Pasar Bambu ini juga bagian dari Pokdarwis, bagian dari apa namanya itu unit kerjanya Unit Pokdarwis. kerjanya. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Usman. Boleh diceritain nggak nih nanti koordinasinya, karena kan ini adalah bagian dari unit kerja Pokdarwis. Ini kan menarik. Artinya tidak dilepas begitu aja. Dia bukan menjadi Pokdarwis dan juga tempat ini bukan menjadi dua pihak yang bekerja sama. Berarti dia ada di satu rumah yang sama begitu ya Pak Usman ya. Boleh cerita lebih lanjut nggak nih Pak tentang ini? Ya, jadi intinya adalah kami Pokdarwis yang waktu itu beranggotakan 30 orang ini bekerja sama dengan warga. Dalam hal ini tanah milik warga kita kerjasama, kemudian kita melakukan kerjasama usaha dengan warga. Nah kemudian kita di Bonjeruk itu memang tidak bisa hanya memiliki satu tempat, jadi harus ada beberapa tempat yang lain juga untuk bisa membuat sebuah paket wisata. Nah, Pasar Bambu, keberadaan Pasar Bambu ini amat penting bagi pengembangan desa wisata. Karena di sini kita harus punya satu daya tarik yang kuat dulu, baru bisa kembangkan yang lain. Nah, Pasar Bambu, dan saya sepakat dengan Dayat bahwa Pasar Bambu ini kita jadikan sebagai satu kekuatan yang paling besar di Bonjeruk untuk menarik pengunjung. Nah, setelah nanti Bonjeruk dikenal, maka kita akan memperluas jangkauan dari pengelolaan desa wisata. Dan Pokdarwis di sini kenapa kita harus koordinasi, karena kita yang memang memulai usaha ini dan kita terus berkoordinasi untuk mencari penyangga-penyangga dari Pasar Bambu. Misalnya seperti homestay, kemudian paket wisata, misalnya berjalan shop trekking atau bersepeda di keliling desa, dan nanti ujungnya berhenti di Pasar Bambu untuk refreshment atau makan siang dan sebagainya. Oke, jadi itu sudah dipikirkan matang-matang ya. Jadi kalau misalnya mau datang ke desa wisata Bonjeruk ini, nggak cuman makan di Pasar Bambu aja yang bisa menjadi aktivitasnya ya. Sudah dibantu tuh, disusun itinerary-nya mau ngapain aja di desa wisata. Menarik juga ya Pak Usman ya. Apalagi kemudian yang bisa dilakukan atau mungkin ada spot-spot lain nggak selain Pasar Bambu ini kalau di desa wisata Bonjeruk? Ya, ada 3 kegiatan wisata yang bisa dilakukan ketika di Bonjeruk. Pertama, wisata kuliner. Jadi untuk wisata kuliner ini sekarang dengan adanya Pasar Bambu sudah memberikan trigger ke beberapa pengusaha lokal, seperti muncul Kantin 21, muncul Lesehan Dusun Semilir, dan beberapa lapak yang lainnya, dan bahkan akan bermunculan terus. Itu sangat penting dan positif bagi warga karena bisa menginspirasi dari pengusaha lokal. Terus yang kedua, selain menikmati kuliner, pengunjung juga bisa datang untuk menikmati keasrian desa
dengan melakukan jalan kaki di kampung, melihat tenun, melihat pembuatan kopi, melihat pembuatan jahe gulung. Kemudian di sore hari setelah makan siang bisa bersepeda keliling desa dengan melihat situs sejarah peninggalan Belanda, persawahan, lembah sungai. Dan kemudian yang ketiga bisa juga menginap di Bonjeruk. Jadi kita sudah punya homestay. Nah di homestay itu sendiri kita juga membuat beberapa produk wisata antara lain musik, belajar musik tradisional dan juga cooking class. Oke, menarik ya Pak Usman. Jadi betul sekali kalau misal tadi di awal kita sempat membahas bahwa branding dari Desa Wisata Bonjeruk ini adalah Desa Wisata Nostalgia. Ya. Jadi yang dikembangkan itu adalah kesejarahan, kemudian wisata alam, dan kuliner. Nah, tadi dari 3 paket atau mungkin 3 kegiatan yang bisa dilakukan selama di Desa Wisata Bonjeruk ini sudah mencakup keseluruhan tadi itu ya. Bahkan juga tadi kita bisa melihat tenun juga, pembuatan tenun ya, bersepeda. Ini kalau selama ini orang mikirnya bersepeda tuh bisanya cuma di Gili Trawangan aja. Tapi ternyata di Desa Bonjeruk juga bisa tuh wisata sepeda, kita sekeliling desa menikmati alam dengan sepeda dan kemudian bisa berujung di sini nih kulinernya di Pasar Bambu ini sendiri. Oke, saya kembali ke Pak Usman. Pak Usman, kalau misalnya di Pasar Bambu ini, di tempat kita sekarang ini, kuliner yang paling diandalkan itu apa? Ayam merangkat. Ayam merangkat, Ya. ayam merangkat. Kalau Pak Sarif sendiri sebagai pengelola, ayam merangkat ini seberapa besar sih peminatnya? Untuk peminatnya ayam merangkat ini mungkin di sini itu best seller untuk hidangan ayam merangkat tersebut. Yang semula ayam merangkat ini dengan sambal dengan bumbu asli dari Bonjeruk, asli yang sudah umum di Bonjeruk. Itu sekarang diminati bahkan sampai orang luar negeri. Oh, oke. Singapura, Malaysia dan sebagainya. Dan mereka sangat suka. Dan mereka sangat untuk suka. sambal ayam merangkat tersebut. Berarti wisatawannya tuh nggak cuman wisatawan lokal warga Lombok dan sekitarnya aja ya yang datang ke sini nih Pak Syarif. Ya. Pengunjungnya. Untuk pengunjungnya itu sudah bisa dibilang sudah menasional dan insya Allah akan mendunia. Oke. Ini kan kita baru beberapa waktu yang lalu itu melaksanakan MotoGP dan saya rasa juga Bonjeruk ini nggak terlalu jauh lah dari Mandalika. Itu ngefek nggak dia ke sini tuh Pak Usman? Meningkatkan wisatawan nggak ke sini? Ya. Sejauh yang saya lihat memang tidak terlalu maksimal. Menurut saya belum maksimal dampaknya ke desa wisata. Karena saya melihat bahwa informasi tentang desa wisata di MotoGP itu sepertinya masih kurang terdengar oleh ini. Walaupun demikian ada beberapa memang yang datang ke Bonjeruk termasuk ke Pasar Bambu ini untuk makan. Tapi yang saya maksud adalah lebih ke paket wisatanya misalnya nginap di Bonjeruk atau ini masih kurang. Tapi kalau kulinernya ya ada beberapa pembalap bahkan ya yang udah makan di sini juga ya. Sudah ada beberapa pebalap yang makan ke sini. Wah seru membayangkan pebalap-pebalap itu datang ke sini makan ayam merangkat juga nggak tuh Pak Syarif? Iya. Iya. Atau jangan-jangan makan ayamnya aja ya, sambalnya belum berani. Baik sahabat Sasambo, saat ini kita juga sudah melihat beberapa wisatawan pengunjung juga sudah datang ke Pasar Bambu ini. Yang saya yakin memang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif dan juga Pak Usman, salah satu menu andalan yang paling best seller tadi katanya adalah ayam merangkat. Nah kita juga penasaran karena setahu saya ayam merangkat ini adalah makanan yang disajikan kepada calon pengantin perempuan ketika dia dijemput oleh calon atau mungkin keluarga calon pengantin laki-laki. Jadi begitu dia dijemput dari rumah keluarganya ini kalau istilah sini nih merari begitu ya, melai itu istilahnya kalau di sini. Dia dibawa ke rumah keluarga yang laki-laki. Nah di rumah keluarga laki-laki ini dia disambut dengan acara. Kalau misalnya ada istilah mengkele. Jadi itu jadi dia disambut dengan acara mangan merangkat. Ayam kampung biasanya pakainya ya. Jadi ayam kampung ini kalau istilah sasaknya tuh dipekok supaya keluar suaranya gitu. Gitu. Dikeok. Jadi itu menandakan akan ada proses pernikahan di rumah tersebut. Kemudian ayamnya kemudian dimasak sedemikian rupa. Kalau untuk yang pengantinnya ini dipanggang ya. Oke. Dipanggang atau dibakar. Dipanggang untuk dibakar, kemudian disajikan dengan
telur rebus. Ya, telur rebus. Telur rebus untuk Khusus untuk pengantin. Khusus untuk pengantin. Oh, jadi khusus untuk pengantin itu ayamnya dipanggang, kemudian disajikan dengan telur rebus. Telur rebus. Nah, wadahnya itulah yang namanya merangkat gitu ya kalau saya tidak salah ya. Perangkat. Perangkat gitu. Jadi ada yang merangkat, ada yang menyebutnya juga dengan perangkat. Nah, kita penasaran ya, seperti apa sih kalau di dalam satu perangkat gitu ya, istilahnya seperangkat ya Pak ya? Istilahnya itu perangkat, jadi dia disajikan dalam wadah yang namanya perangkat, terus nanti ditutup dengan tembola. Tembola bea. Dengan tembola bea. Itu memang harus warnanya merah gitu ya Pak ya? Ya, Karena bea itu kan merah ya? Iya, nggak harus sih. Nggak harus. Nggak harus, tapi itu bagian dari budaya kami. Kalau misalnya gini, kalau kita kalkulasikan nih selama 1 bulan gitu kan ya, ada berapa banyak porsi atau mungkin sehari deh, ada berapa banyak porsi ayam merangkat yang laris tuh sejak buka sampai tutup? Alhamdulillah sekarang karena udah banyak peminat untuk ayam merangkat tersebut, jadi naik terus setiap bulannya untuk omset maupun anunya. Jadi permintaannya tuh terus meningkat ya Pak ya? Terus meningkat. Itu ya per hari 70 sampai 100 lah. 70 sampai 100 porsi. Dulang, ya. 100 dulang. Wah, satu dulang itu isinya berapa ekor ayam biasanya? Yang untuk ayam untuk ayam berangkatnya 1 ekor dan ada ayam goreng di sana nanti. Ada ayam goreng itu setengah dia. Oh, oke. Sambelnya biasanya gimana? Sambalnya, iya. Kalau sambelnya itu dari apa tuh biasanya Pak Sarif? Sambalnya kalau di sini udah datang nanti kita. Oh, ini dia. Nah, ini dia sahabat Sasambo, seperti yang tadi kita penasaran, ingin tahu begitu ya, seperti apa sih di dalam dulang perangkat, di dalam perangkat itu disajikannya, ada menu apa aja selain ayam merangkat. Tadi katanya Pak Sarif ada sambelnya juga. Nah, apakah kemudian di sini juga disajikan dengan telur rebus seperti yang disajikan kepada calon pengantin perempuan? Jadi filosofi dari mangan merangkat ini adalah yaitu tadi bahwa si calon pengantin perempuan ini dia sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Makanya warga atau mungkin ya warga undangan lah yang datang ke acara tersebut tidak akan memulai makan malam sebelum calon pengantin perempuannya memecahkan telur. Oke, seperti itu dia kurang lebih filosofi dari mangan merangkat. Tapi kalau ayam merangkat, nah ini boleh kita buka. Nah, ini sudah dibuka. Jadi ini dia, apa aja nih Pak Syarif, bisa dijelaskan nggak ini isinya apa aja nih? Isinya paling ayam merangkat. Yang mana ayam merangkat Iya. Yang satu Yang ekor satu panggang ini juga. Atau yang sudah disuir semua? Dua-duanya. Ya. Oke, jadi disajikan dalam dua jenis. Karena ini yang digoreng ya Pak ya? Ini yang digoreng. Oke, jadi ini dia nih sahabat Sasambo, di dalam satu menu ini ada yang dipanggang, yang 1 ekor begini. Nah biasanya ini yang disajikan ke pengantin ya? Pengantin. Ke pengantin yang ini nih. Jadi kalau misalnya nanti ada sahabat Sasambo yang nikah dengan laki-laki Sasak, kayak gini nih nanti ya. Terus ada apa lagi? Ini juga ayam juga ya? Ini apa namanya? Sambalnya. Nanti Sambalnya. Saya coba jelaskan. Sambalnya udah umum di Desa Bonjeruk, di Oke. desa kami. Itu dari cabai, terasi, bawang putih, dan irisan daun limu. Irisan daun limu. Dan minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Enak ya. Terus kalau yang ini ayam suwir ya. Ini yang disuwir-suwir ya, yang di disuir-suir tengah-tengah ini. Biasa disuguhkan untuk Tetamu. Iya. Terus yang ada yang digoreng juga nih, Iya. Pak Syarif. Ini yang digoreng ini bisa dibilang ayam bage, tapi Ayam bage. asamnya itu yang sudah ungkep sampai bertahun-tahun. Oke. Yang sudah disimpan sampai bertahun-tahun sampai dia hitam. Oh baik, menarik ya, nanti kita coba cicipin. Terus ada tempe goreng juga temennya. Tempe goreng. Sama ini juga sih yang menarik ya, ada sayur kelor. Sayur kelor. Pakai jagung tuh emang nikmat banget sih ya. Ini dimakan siang-siang kayaknya enak banget. Baik sahabat Sasambo, jadi sekali lagi kalau misalnya sahabat Sasambo tuh ingin sekali penasaran begitu ya menikmati gimana sih rasanya ayam merangkat, boleh datang nanti ke Pasar Bambu Desa Wisata Bonjeruk Lombok Tengah. Nanti akan disajikan ini. Ini memang sudah 1 paket begitu 1 ya paket. Pak Sarif ya. 1 paket.
Satu paket. Nanti kita akan berbicara lebih jauh juga, sahabat Sasambo, seperti apa proses memasak dari ayam merangkat ini. Ini kan ada tempe goreng juga, ada ikan juga, ini pendampingnya. Ada beberuk juga. Ada beberuknya juga. Beberuk itu apa Iya. sih? Nanti mungkin dijelaskan oleh rekan saya Oming yang akan mengajak kita keliling-keliling Pasar Bambu Desa Wisata Bonjeruk. Sahabat Sasambo, tadi rekan saya sudah sedikit ngobrol-ngobrol ya, dan sekarang waktunya saya untuk mengajak Anda untuk melihat dapurnya. Kita akan menelusuri, kita akan menyaksikan langsung proses pembuatan dari ayam merangkatnya. Seperti apa? Yuk ikuti saya. Halo. Halo. Waduh, lagi sibuk ya. Iya. Mbak Ica mana Mbak Ica? Saya. Oh iya, ini dia. Tadi saya sudah bertanya-tanya, rannya di sini Mbak Ica ya? Iya. Ran itu apa sih Mbak Ica? Yang jadi masaknya. Oh, Yang juru jadi masaknya masak, begitu ya. Oh, kalau saya tahunya Ran itu berlari. Bukan ya, sahabat Sasambo. Ran itu adalah yang bertanggung jawab di dapurnya atau juru masaknya. Mbak, ini ada berapa yang sudah disiapkan nih, Mbak Ica? Ini ada 5 paket. 5 paket. Iya. Oke. Ini memang selalu pakai dulang begini ya, Mbak Ica? Iya. Oh, satu dulang ini isinya apa aja sih Mbak Ica? Nanti ada yang di sini ada ikannya, ada ayam goreng sama ada ayam merangkatnya. Oh, ayam merangkatnya. Iya. Nah, saya mau Ada tahu sayurnya. ayam merangkatnya nih ya, Mbak Ica ya. Oh, ini lagi goreng ikan ya, ikan tempe. Proses bumbunya. Nah, ini saya mau tanya Mbak Ica mengenai bumbu ayam merangkat itu ya. Kan terkenal pedas sekali nih Mbak Ica. Itu kira-kira pakai lombok berapa sih Mbak Ica? Tergantung. Tergantung ya. Itu Untuk ada porsiannya. ada daun-daunnya. Itu pakai daun apa Mbak Ica? Itu pakai daun jeruk limau. Oh, daun jeruk limau. Baik. Jadi memang ada rasa khas sendiri ya dari bumbunya itu, dan memang harus pedas ya. Iya. Oke, Ciri khas. ciri khasnya. Nah, kalau untuk masalah filosofi itu tugas teman saya untuk mengulik-ngulik ya. Filosofi dari ayam merangkat. Kalau saya sih mau lihat prosesnya saja. Mungkin kamera bisa ikuti saya. Kita lihat proses ayamnya nih. Ya, jadi di sini ada ayam, boleh saya angkat ya Mbak ya. Nah, ini nih saya lihatkan. Ini ayamnya sudah disuir-suir ya. Ini dibakar ya Mbak Ica ya? Iya, dibakar. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses pembakaran ayam ini sendiri, sahabat Sasambo ya, sampai berwarna seperti ini. Ini kira-kira berapa lama sih Mbak Ica dibakarnya? 30-an menit. Oh, lama ya? Iya. Jadi ini pakai ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Betina atau jantan? Biasanya Pejantan ya? bebas. Oh, bebas. Wah, jadi bisa pilih ya sahabat Sasambo. Kalau memang ayam kampung tuh rasanya lebih gurih ya. Iya. Wah, bagaimana? Sudah tertarik? Ini belum diisi sambal ya sahabat Sasambo. Ini masih polos. Tapi dengan polos ini sudah ada rasa ya. Iya. Oke. Jadi kita lihat nanti bagaimana prosesnya sampai ayam yang tidak dibumbu ini sudah berasa. Kita akan lihat bagaimana proses pembakarannya nanti, dan bagaimana bentuk ayamnya, sebesar apa ayamnya nanti kita akan lihat ya. Ini Mbak Ica. Selain itu, selain ayam ada apa lagi ya Mbak Ica ya? Boleh saya buka ya? Oh, ini nih ada kacang panjang nih. Mungkin kamera bisa lebih dekat ya. Oh, di situ. Oke, baik. Ternyata sudah disiapkan ya. Nah, ini ada kacang panjangnya nih. Ini mentah ya Mbak Ica ya? Nah, mentah. Oke. Ini kalau di Sasa bilangnya apa sih? Antap. Apa? Antap. Iya. Antap. Oh, kacang panjang. Ini ada bumbunya ya? Diisiin bumbu lagi nggak? Iya, ada diisi bumbu lagi. sambal tomat nanti. Nah, ini juga ada ayam gorengnya. Aduh, enak banget. Ini ayam gorengnya ya. Ini ada bumbunya langsung juga ya? Enggak, kalau yang ini enggak pakai karena udah dibumbu. Oh, udah dibumbu langsung, tinggal digoreng aja ya. Ini enak sekali sahabat Sasambo ya, dari tampilannya aja sudah memanggil-manggil untuk dimakan ya sahabat Sasambo. Dan memang masakan Sasak itu sangat menggugah selera. Rasa pedas itu selalu membuat kita ketagihan untuk makan lagi dan makan lagi sahabat Sasambo. Selanjutnya, nah ini dia nih. Ada sambalnya. Ini ada bawang, ada bawang sih. Apa sih? Ini tomat ya? Iya, sambal tomat tapi Sambal pakai bawang merah tomat. juga.
Ini kalau di Gorontalo itu orang bilang sambal rica-rica, tapi kalau di Lombok ini namanya sambal tomat. sambal matah, begitu Iya, ya? iya, Sambal sambal matah gitu ya. Itu apa lagi Mbak Ica? Dan sambal ayam merangkatnya. Waduh, ini dia baunya udah menyengat sekali. Silahkan dituang Mbak Ica. Enak sekali ya sahabat Sasambo. Nah itu tuh, kalau Anda melihat sahabat Sasambo ada warna hijau-hijau itu tadi yang dibilang Mbak Ica itu adalah daun jeruk limau ya Mbak Ica ya? Iya. Jeruk limau, siap-siap untuk menggoda Anda. Sudah tergoda untuk makan? Pasti tergoda. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda dulu untuk melihat proses pembakaran dari ayam merangkat ini. Seperti apa, ikuti saya. Sahabat Sasambo, perompak suara budaya NTB, seperti yang saya bilang di awal bahwa salah satu menu yang disukai di sini adalah ayam merangkat, menu favorit. Tadi kita sudah ke dapur melihat bagaimana proses penyiapannya, dan sekarang kita akan melihat langsung bagaimana si ayam merangkat ini diproses, dibakar dengan aroma smoke ya. Jadi seperti apa lebih lengkapnya, ikuti saya. Sahabat Sasambo, ini dia ayam ya yang jadi menu favorit, ayam merangkat. Kita bisa, kalau saya sih pribadi bisa mencium aromanya ya. Sudah benar-benar enak sekali dan siap untuk disajikan. Kalau kita lihat di sini ayam yang belum terlalu matang itu ada garam di atasnya ya, dibubuhi gitu untuk menambah cita rasa. Dan memang seperti yang kita tahu, dan saya sudah merasakan ya sahabat Sasambo, ayamnya itu gurih sekali. Nah sekarang kita mau tanya langsung ibu yang bertugas untuk menjaga agar ayam-ayam ini tetap terlihat enak seperti ini. Ibu Andri ya Bu ya? Ya. Ibu Andri. Ibu Andri udah berapa lama kerja di sini Bu? Udah masuk 3 tahun. Oh udah lama ya. Nggih. Dan tugasnya memang khusus membakar saja? Nggih. Oke. Nah ini biasanya sehari tuh bisa bakar berapa banyak Bu? Ingat nggak? Kalau lain-lain hari, Sabtu Minggu itu 150. 150? Nggih. Wow. Ini bukannya dari jam berapa sih? Jam 8 Jam 8. Nggih. Oke. Biasanya tutup sampai jam berapa Bu Andri? sampai jam 6 malam. Jam 6? Nggih. Wah itu bisa 150-an. Nggih. Wah kalau lagi rame Sabtu Minggu itu bisa. Sabtu Minggu itu 200. Wow, banyak sekali. Dan memang tugasnya Bu Andri ini khusus untuk membakar Nggih. ya. Kira-kira kalau diangkat sudah kayak, warnanya harus seperti apa Bu Andri? Gading. Oh gading Seperti ini ya. Nggih. Jadi seperti ini nih sahabat Nggih. Sasambo ya, seperti ini. Warnanya sudah gading, Nggih. ini sudah siap, kelihatan Nggih. crispy sekali ya. Waduh, enak sekali ini. Saya tidak sabar untuk mencicipi ayam merangkat ini. Dan tentunya ayam merangkat ini menjadi salah satu makanan yang populer ya. Karena memang khas dari Pulau Lombok sendiri, khususnya di Lombok Tengah. Dan ini memiliki sejarahnya juga. Yang nantinya akan diulas oleh rekan saya, Sari Wisudawati. Baik sahabat Sasambo, masih berlokasi di Pasar Bambu, Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Masih bersama saya Sari Wisudawati di obrolan budaya hari ini. Tadi kita sudah melihat Oming keliling-keliling ya, melihat bagaimana sih proses pembakaran dari ayam merangkat. Terus tadi juga kita dikasih lihat sambelnya. Sayangnya tadi kelupaan satu ya, ayam itu tadi ada sambal beberuk ya di dalam dulang tadi itu kelupaan tadi. Kita mau tanya aja langsung di sini sama Pak Syarif. Pak Syarif, kalau beberuknya itu biasanya disajikan sama yang mana? Karena kan tadi di dalam perangkatnya itu ada ayam bakar, terus ada ayam suwir, sama ayam bage, kelak bage. Kalau gitu bobrok ya. itu, Kalau beberuknya gimana? kalau bobrok itu cuma jadi pelengkap untuk komersil aja. Oh, Itu cuma tidak jadi ada pelengkap. di acara merangkat itu tidak ada. Oke, jadi kalau misalnya sekali lagi ya, kalau tadi kita mau kulik filosofi dari ayam merangkat itu, sambal beberuk itu nggak ada ya di dalam proses mangan merangkat. Adanya di sini tambahan, additional gitu istilahnya ya. Jadi ada tambahan di dalam perangkatnya itu sendiri sebagai komersial untuk menarik kembali Menarik dan wisatawan. Karena salah satu memang sambal yang terkenal dari Pulau Lombok itu adalah sambal beberuk. Biasanya dia hadir bersama dengan ayam taliwang. Saya kembali ke Pak Usman dulu. Pak Usman, tadi kan sudah dijelaskan ya pada awal mulanya tempat ini hanyalah kayak ya sekedar kebun bambu ya.
tempat bersemayamnya nyamuk gitu kan ya. Bahkan saya yakin ini kalau misalnya udah bambu-bambu ini kan masyarakat kita dulu tuh masih ini ya, masih terikat dengan kepercayaan kalau udah bambu-bambu itu tempatnya serem begitu ya, horor. Kenapa kemudian Pok Darwis akhirnya mantap memilih tempat ini untuk dirubah menjadi tempat wisata, tempat makan pula? Silahkan. Ya, kami merubah ini sebagai tempat makan karena tempat ini nyaris tidak berfungsi. Di samping tidak berfungsi malah menjadi tempat beberapa warga untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanda kutip yang negatif. Nah, oleh karena itu kita tentunya belum bisa untuk menyetop mereka. Nah, kami berpikir bahwa harus ada cara atau strategi untuk merubah mereka, yaitu dengan merubah tempat ini menjadi ladang usaha yang bisa memberikan dampak ekonomi. Nah, itulah yang menjadi dasar berpikir kami untuk merubah tempat ini. Akhirnya jadi tempat ini harus kita rubah menjadi tempat usaha. Ya. Tempat usaha. Jadi yang tadinya awalnya tempat ini adalah tempat yang serem gitu ya, tempat yang horor, menakutkan, tapi ternyata berhasil dirubah sejak tahun 2019. Tapi kan memang begitu pertama kali dibangun pada tahun 2019, ini apakah memang langsung rame begitu kan? Atau perlu ada proses misalnya berapa bulan dulu baru kemudian tempat ini dikenal tuh Pak Usman? Ya, awalnya cukup mendapatkan respon yang baik dari anggota masyarakat sekitar di desa maupun di kecamatan. Nah, namun pada bulan Agustus itu kita sempat kena gempa juga. Sebenarnya pembangunnya 2018, cuman waktu itu ada gempa, kemudian kita tutup lagi. Nah, dibuka lagi pada 2019, coba lagi, nah ada COVID lagi, sehingga fluktuasi jumlah pengunjungnya ya? itu tidak menetap. Jadi udah mau jalan berhenti lagi, udah mau jalan berhenti lagi. Gitu, ya. Oke, jadi ternyata awal dibangunnya itu 2018 sebenarnya. Awal ya? tahun 2018. Pertengahan atau awal 2018? Bahkan untuk actionnya, untuk pembangunan waktu itu tahun 2017 akhir, Pak Usman ya. Oke. Ya, tapi berfungsinya secara normal itu tahun 2019. Peletakan batu pertamanya tuh akhir 2017, kemudian 2018 awal tuh sudah mulai beroperasi, begitu ya. Cuman ya itu tadi ya, pertengahan 2018 kita dihantam gempa yang cukup besar. Saat itu jadi baru mau bangun udah tiarap dulu. Kemudian sedang berjuang untuk naik, tiba-tiba COVID. COVID-19. Nah, kemudian dia baru naik lagi itu persisnya tahun kapan? Karena saya sendiri baru tahu ada tempat ini melalui sosial media itu sekitar 2 tahun ini lah. 2022, 2023 ini baru tahu, oh ternyata ada tempat baru nih untuk makan ayam merangkat. Ya, jadi kita buka lagi yang ketiga kalinya itu pada tahun 2021. Karena waktu itu COVID sudah dinyatakan, belum dinyatakan secara resmi sih, tapi kita sudah melihat sudah berkurang dan pengunjung juga udah boleh, yang dari luar negeri udah boleh ke Indonesia, bandara sudah dibuka. Jadi kita grand opening lagi pada bulan Juli 2021 ya. Oke. Baik sahabat Sasambo, kalau misalnya sekarang Anda melihat ini kami cahayanya lumayan terang sekali bahkan begitu ya. Ini karena kami berada di tengah-tengah ini ya, bisa saya bilang begitu nggak ini? Kita di tengah-tengah dan tepat di depan Tugu Anugerah Desa Wisata tahun 2021. Ini langsung ditandatangani oleh Menteri Pariwisata kita Bapak Sandiaga Uno ya. Langsung di sini tahun 2021 apakah kemudian tempat inilah yang menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Desa Bonjeruk sebagai desa wisata atau ada faktor-faktor lainnya tuh Pak Usman? Ya, untuk kenapa kita berhasil menjadi nominator Anugerah Desa Wisata Indonesia itu karena banyak faktor sih. Tapi salah satunya adalah pasar bambu. Karena kita berhasil membuat sebuah produk yang sangat unik gitu ya? Dan juga enak juga dan rata-rata ada para dewan juri, bahkan Bapak Menteri sendiri juga kita layani makan siangnya di sini. Sehingga bisa jadi merupakan penentu juga. Namun yang lainnya penentu adalah adanya sebuah gerakan anak-anak muda. Anak-anak muda Bonjeruk yang sangat antusias dan juga dukungan dari pemerintah desa setempat. Dan memang juga Bonjeruk memang memiliki potensi yang juga tidak kalah menarik dengan desa-desa yang lainnya. Ya. Oke, jadi pasar bambu ini menjadi salah satu faktor penentu Desa Wisata Bonjeruk ini berhasil mendapatkan anugerah Desa Wisata dari Kementerian Pariwisata kita ya. Dan tadi menarik ini karena selama ini banyak orang yang berpikir bahwa pemerintahan tuh suka nggak mau ngelibatin anak muda gitu kan ya, mau
organisasi apapun itu suka susah mau melibatkan anak muda, suka nggak percaya. Nah, bagaimana kemudian ikatan dengan para pemuda yang ada di sini? Tadi Pak Usman sempat menyebut bagaimana kemudian teman-teman Pok Darwis melibatkan anak-anak muda di sini. Ya, 80% dari anggota Pok Darwis itu adalah anak-anak muda yang berusia 20 sampai 27 tahun. Jadi saya sama Dayat yang jaraknya sangat Agak jauh senior dari ya. teman-teman. Nah, kita cara untuk mengajak mereka memang kita tidak bisa dengan sistem komando karena tidak zamannya lagi untuk memerintahkan anak-anak muda melakukan sesuatu. Tapi yang kita lakukan adalah dengan membuatkan media sesuai dengan fashion mereka sendiri. Ketika mereka suka dengan media, misalnya dengan digital, maka kita membuatkan media buat mereka, misalnya seperti media center, di mana anak-anak muda bisa berkreasi. Kita juga membuat base camp, di mana anak muda kumpul, di sana bisa melakukan live music setiap minggunya, dan juga melakukan kreasi-kreasi yang lainnya. Ya. Live music, di sini ada? Ada, setiap hari apa tuh Pak Sarif? Setiap hari, mungkin weekend, Akhir atau pekan ya? akhir pekan, Akhir Sabtu pekan. Minggu. Nah ini menarik sebenarnya ya, karena gini, kalau bisa anak muda tuh memang suka banget sama musik. Tadi Pak Usman mengatakan udah bukan zamannya lagi anak-anak muda tuh dikomandoi, justru mereka punya kreativitas yang luar biasa. Dan biasanya memang penampilan live music itu hadirnya tuh di restoran-restoran modern, di kafe-kafe yang ada di kota-kota. Nah tapi di Pasar Bambu ini hadir begitu ya, penampilan live music setiap akhir pekan. Live musiknya dari mana nih? Anak-anak sini juga atau mendatangkan? Akustik Betul. dari anak-anak sini juga. Dari anak-anak sini juga. Jadi kalau akustik setiap akhir pekan mulai dari buka atau cukup malamnya aja tuh? Mulai dari buka paginya sampai sore. Pak sampai sore baru ada live music ya, akustik ya. Berarti nggak cuman bisa menikmati ayam merangkat aja, tapi juga bisa menikmati alunan musik yang ada di sini. Tadi juga bagaimana? Dan hari-hari tertentu kita juga ada musik tradisional Musik dan tradisional. sebagainya, gitu. Iya, Hari-hari tadi saya tertentu. sempat melihat ada yang latihan tuh dengan sejenis musik mirip gamelan ya, Pak Sarif ya. Itu apa tuh Pak Sarif? Gamelan juga kah? Itu rindik. Rindik. Ya, karena Rindik. kita kebudayaan Sasak itu kan ada juga kaitannya dengan Bali kan. Iya, karena berdekatan secara geografis memang kita berdekatan. Jadi yang tadi memang kita sempat pada saat kami baru tiba itu ada seseorang gitu ya yang sedang memainkan alat musik tersebut dan ternyata ini ditampilkan juga di hari-hari tertentu. Iya. Apalagi nih kemudian Pak Sarif yang dihadirkan, Anda sebagai pengelola nih, apalagi kemudian yang dihadirkan untuk menarik pengunjung untuk datang ke sini? Dan beberapa travel agent itu yang untuk permintaannya, untuk dihadirkan presean, gedang beli, terus ciloka. Itu kita hadirkan, tapi itu atas dasar permintaan. Oh jadi tamu-tamu yang dibawa oleh para travel agent ketika mereka datang ke sini itu ada permintaan ya, misalnya nanti dari travel agentnya itu mau menghadirkan apa nih, presean misalnya? Presean, gedang bisa beli, ya di sini ciloka ya. juga. Ciloka juga Iya. bisa di request. Bisa Di-request. sesuai dengan permintaan. Jadi kalau misalnya nanti Anda pengen datang ke Lombok, pengen lihat presean gitu kan ya, bisa minta. Bisa Request bisa di sini ke juga. travel agent yang Iya. ini. Kerjasama dengan travel agent juga berarti ya? Iya. Sebagian besar nih Pak Usman, kalau yang datang berkunjung ke tempat ini Desa Bonjeruk ini secara umumnya itu wisatawan dari mana aja? 80% adalah pengunjung dari wisatawan lokal yang Wisatawan berasal dari lokal, ya. Lombok, kemudian 10% dari domestik yang dibawa travel agent, dan juga ada 10%-nya itu adalah orang asing yang mana kita Bonjeruk kontak dengan travel agent di beberapa negara, bisa saya sebutkan antara lain ada dari Belanda, kemudian dari Jerman dan Prancis. Oke, ada dari Eropa, berarti dari Ya. Eropa ya, Belanda ya. Nggak heran sih kalau Belanda karena kalau saya tidak salah tempat ini juga menyimpan peninggalan Belanda juga. Terutama juga Bonjeruk ini adalah lokasi sentral pemerintahan di masa lampau. Boleh cerita sedikit tentang itu Pak Usman? Ada kisahnya nggak tuh? Jadi pada tahun 1886 desa ini ada pemerintahan yang disebut dengan distrik Van Jonggat. Jadi distrik Van Jonggat itu merupakan kedistrikan di Lombok Tengah ya, yang waktu itu dibentuk oleh pemerintah Belanda. Nah waktu itu yang diangkat sebagai kepala distrik pertama itu dari Bonjeruk.
dan juga lokasinya di Bonjeruk. Jadi areal wilayah dari distrik Van Jonggat itu mencapai Mandalika sekarang. Jadi dulu itu Mandalika itu menjadi bagian dari Bonjeruk di era distrik Belanda. Nah, kedistrikan itu juga berpengaruh kepada tata ruang desa Bonjeruk, kemudian kebudayaan juga, di mana waktu itu kan kalau kita menjadi pusat pemerintahan, maka pemerintah akan memperhatikan unsur-unsur budayanya, karena kan banyak pengunjung, dia harus disambut gitu. Nah, hal itulah yang kemudian mendukung terhadap pelestarian budaya yang ada di Bonjeruk ini. Ada semacam peninggalan nggak, bangunan peninggalan nggak di sini dari Belanda? Ada beberapa peninggalan, antara lain satu kantor distrik Van Jonggat yang berakhir pada tahun 1930, ada pasar Tenten Bonjeruk pada tahun 1929, ada bo atau tempat duduknya para pejabat Belanda atau pengawas dari Bonjeruk dibangun pada tahun 1930. Ada juga sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat. Ya, juga yang ada di sini. Ya. Jadi nggak heran ya kalau misalnya desa wisata Bonjeruk ini brandingnya itu adalah desa wisata nostalgia. Ya, jadi desa wisata nostalgia di mana para pengunjung bisa merasakan kenangan-kenangan di desa yang berkaitan dengan makanan yang enak, suasana desa yang berbudaya, nyaman, dan juga punya nuansa sejarah. Ya. Punya nuansa sejarah. Jadi nuansa sejarahnya tadi dari bangunan-bangunan bekas Belanda tadi, ada sekolah rakyat, kemudian juga ada desa Tenten tadi disebutkan oleh Pak Usman, dan juga beberapa bangunan yang lainnya. Itu bisa dikunjungi, Pak? Ya, itu menjadi bagian dari tur sepeda kita pada saat bersepeda. Ya. Oke, jadi kita kelilingnya nanti pakai sepeda. Kalau boleh tahu di luasnya desa Bonjeruk ini seberapa luas, Pak? Karena tadi pakai sepeda, pegel nggak tuh nanti itu? Ada sekitar 520 hektar. 520 hektar bisa dikelilingi dalam berapa waktu tuh? Berapa lama kalau pakai sepeda tuh? Kita membuat paket sepedanya tidak semua ya. Ada yang 6 km dan ada 13. Jadi bagi pemula atau yang tidak terlalu kuat bersepeda itu bisa sampai 5 km dan 70%-nya itu turunan. Tapi kalau yang memang sport atau senang bersepeda, memang olahraga bersepeda, ya kita bikin yang 13 km. Ya. Oke, kan artinya ini harus ada guide-nya ya, harus ada penunjuk jalan. Nah itu berarti dari warga lokal juga ya? Ya, beberapa anggota Pokdarus adalah pemandu wisata juga. Tidak hanya anggota Pokdarus, tapi warga juga kita latih untuk berbahasa Inggris dan ilmu tentang kepemanduan, termasuk juga produk knowledge terkait dengan sejarah, budaya, dan tata ruang desa Bonjeruk atau kreativitas Bonjeruk. Nah itu kita rekrut, sekarang ini alhamdulillah kita sudah punya 8 guide lokal asli orang Bonjeruk yang mereka sudah berbahasa Inggris dengan baik dan sudah certified. Ya. Sudah certified, sudah tersertifikasi, dan Pasar Bambu ini menjadi tempat yang selalu hadir atau mungkin selalu ada di paket-paket wisata itu tadi ya, Pak Usman ya? Iya, persis. Oke, nah ini kan berarti PR juga untuk Pak Sarif sebagai pengelola agar tempat ini menjadi salah satu yang paling diminati, agar menjadi tempat yang selalu ingin dikunjungi oleh para wisatawan. Ini PR terbesar dari Pak Sarif nih apa sekarang ini? Apa yang paling ingin dikembangkan tapi masih terhalang, entah itu mungkin oleh anggaran kah atau mungkin oleh SDM? Untuk di Pasar Bambu mungkin kita membangun itu step by step, nggak langsung nggak langsung jadi gitu ya. Dan juga yang di sini saya ceritakan dulu Mbak, 50% yang kerja di sini itu anak-anak Pokdarwis. Ya. Oke, jadi 50% yang bekerja, yang melayani kita di sini ini adalah teman-teman Pokdarwis juga ya, anak-anak muda yang selebihnya itu masyarakat. Selebihnya itu adalah masyarakat. Baik sahabat Sasambo, sebelum nanti kita mengakhiri obrolan budaya kita hari ini, masih ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh rekan saya Oming Arini berkaitan dengan tempat ini di Pasar Bambu Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Silakan Oming. Sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Wow, sudah banyak sekali ya yang dikulik oleh rekan saya Sari Wisudawati. Dan menariknya sekarang saya akan mengajak Anda untuk menikmati makanan yang manis-manis. Tadi kita membahas yang pedas-pedas, sekarang yang manis-manis. Salah satunya adalah kuliner tradisional yang ada di Lombok. Saya sudah bersama Ina Riki. Iya. Betul sekali. Udah berapa lama jualan di sini, Nak? Dari awalnya mulai dari
bangun apa nih pasar bambu Bonjeruk Oh, niki. Ada 3 tahun? Iya, Lebih? lebih lah. Lebih 3 tahun ya. Ini jualannya ada apa aja Ina? Boleh kita lihat satu-satu nggih? Oh iya, ada Niki dulu. Nah, Niki, napi Niki Ina? niki gobet, Hmm, buat jari singkong. singkong, ubi. Ya, ubi. Digobet. Digobet, diparut, lalu Diparut. dikukus. Ubinya ubi apa? Jalar ya? Enggak, Ubi apa? apa itu? Ubi kayu? Ubi kayu. Ubi kayu, oke. Iya. Ini kelaudan. Kelaudan. Oke, kelaudan. Dari beras. Dari beras, Ya. oke. Warnanya dari daun sagar. Oh, daun sagar. Oke. Iya. Ini apa namanya? Kalau di sini namanya untal antil. Untal antil. Iya. Oh, iya iya. Ini dari tepung Tepung apa namanya itu? Beras. Enggak. sagu. Ketan. Iya. Sagu. Tepung kanji sama terigu. Tepung kanji sama terigu. Nah, ini Iya. saya tahu sahabat Sasambo ini jelas lupis. Lupis, ya. tempatnya dari Ketan. Oke. Tutup dulu Iya. Ina supaya tetap higienis ya. Iya. Selanjutnya nih sahabat Sasambo, ada yang pedas-pedas di sini. Ini apa ini Ina? Olah-olah jantung pisang. Olah-olah jantung pisang ini termasuk yang unik ya? Iya, langka sekali. Langka sekali. Oke. Ini ada jantung pisangnya, Iya, ada toge, ini Kacang panjang, bawang, bawang. dan bumbunya. Ini bumbunya rata-rata ini bumbunya ini dominasinya apa sih? Apa aja isinya, Ina? terbuat dari santan sama apa namanya itu bumbu-bumbu. Enak sekali. Iya. Pelalah ya? Iya, pelalah. Oh iya, pelalah. Bumbu Oke. pelalah. Pakai kelapa nggak ini, Ina? Iya. Oh, pakai kelapa. Oke. Nah, kalau yang ini agak beda ya. Ini namanya Klepon. Kalau di pasar biasanya hijau-hijau kecil gitu ya. Iya. Ini kleponnya besar-besar ya. Kenapa beda? Tapi isinya sama ya, Ina? Iya, sama. Tapi cuma kemasannya biar cantik Iya. aja. Oke. Nah, ini dong. Jelas pasti tahu ini ya. Ini kalau tidak salah khas Lombok ya. Iya, Khas cerorot. banget. Cerorot. Sudahkah Anda makan cerorot hari ini? Kalau belum, datang saja kemari di Pasar Bambu. Yang pasti ini merupakan salah satu jajanan tradisional yang unik sekali asal Lombok ya. Jadi ada cerorot, ada klepon, ada olah-olah jantung pisang, ada lupis, sahabat Sasambo. Nah, ini adalah makanan-makanan ringan yang disajikan juga di sini ya, tentunya melengkapi kuliner ayam merangkat tadi. Nah, buat Ina, Riki sendiri gimana nih dengan adanya pasar desa wisata Pasar Bambu ini terbantu tidak sih perekonomian? Alhamdulillah terbantu sekali. Kalau misalnya modal satu hari berapa Ina buat sini semua? Kadang 150, kadang 200. Terus pulangnya? Pulangnya bisa kadang bawa uang lebih? Bisa bawa uang lebih, Alhamdulillah ya. kadang 500. Wow, apalagi kalau akhir pekan. Iya. Kalau satu piring biasanya disajikan dengan piring kecil ya, Ina, Iya. ya. Ini contohnya. Nah, biasanya Kayak disajikan ini. dengan piring kecil ini ya, sahabat Sasambo, dengan harga 5.000. 5.000. Kalau makan di sini, kalau bawa pulang 10.000. Murah meriah, enak, dan juga dijamin kenyang. Terima kasih Ina, Sama-sama. Riki. Kita nantikan kembali sahabat Sasambo ulasan selanjutnya terkait dengan obrolan budaya kali ini bersama rekan saya Sari Wisudawati. Silakan Sari. Baik, sahabat Sasambo, Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara. Masih di obrolan budaya spesial langsung dari Pasar Bambu Desa Wisata Bonjeruk, Lombok Tengah. Baik, saya ke Pak Syarif lagi hari ini. Pak Syarif, ini kan sekarang sudah modern ya. Kita sudah di era milenial, sudah di abad 21, bangunan di mana-mana tuh udah di restoran-restoran. Kalau misalnya Pak Syarif melihat, itu sudah pakai tembok semua Pak, sudah pakai bata. Tapi kenapa di Pasar Bambu ini masih pakai bambu-bambu seperti ini nih? Atapnya juga masih pakai ilalang. Apa kemudian yang menjadi keputusan teman-teman dari Pokdarwis, dari pihak Pak Usman juga untuk memilih, ya udah kita tampilkan bangunan-bangunan tradisional seperti ini? Silakan, saya ke Pak Usman dulu deh, baru dijawab oleh Pak Syarif. Jadi konsep desa wisata itu tidak terlepas dari konsep sustainability atau keberlanjutan. Maka yang kita akan gunakan bangunannya itu harus yang berbahan alam atau eco-friendly atau ramah lingkungan. Nah, karena ini tempat bambu, maka selayaknya kita juga menggunakan bangunan bambu bahannya ya. Nah, untuk motif atau desain bangunannya itu sekali lagi masih berhubungan dengan branding kita, yaitu wisata nostalgia. Jadi bentuk bangunan ini mengarah kepada beberapa konsep-konsep budaya juga.
di dalam konsep bangunan di Desa Bonjeruk secara budaya itu ada beberapa jenis bangunan. Ada yang disebut dengan das. Das adalah jenis beruga yang ada di sawah-sawah. Ada juga sekepat atau yang bertiang 4. Kemudian ada sekenam. Ada juga baleseng. Jadi baleseng itu adalah sebuah rumah sementara bagi pengantin baru ketika mereka belum punya rumah yang lebih baik gitu. Ada di sini? Ya. Ada juga contohnya di sini? Di belakang ini. Yang ini apa namanya tadi tempat kita pertama ya di sesi pertama. Ini namanya apa nih Pak? Baleseng. Baleseng, oke. Atau rumah sementara pengantin sebelum dia memiliki rumah yang lebih permanen. Lebih permanen. Jadi tempat kita di sesi pertama tadi itu sahabat Sasambo namanya baleseng. Kalau yang ini Pak di belakang tugu ini? Das. Yang das. Nah, kalau yang sebelah belakang ini adalah kalau ditambahkan dengan kain, biasanya kalau kain dilingkari gitu, itu sama dengan langsur atau tempat duduknya para tamu kehormatan atau para bangsawan. Baleseng, terus ini das. Das. Yang biasa ada di sawah. Ya. Terus kalau kemudian di sana sekepat yang ujung situ. Ada sekepat juga. Kalau sekepat kan kita udah tahu ya. Nah, kalau yang kemudian ini dengan kain kalau dilingkari itu menjadi bale langsur atau tempat para tamu undangan atau para bangsawan. Oke, makanya itu tadi kalau misalnya kita mau belajar sejarah bisa juga dari sini, bisa belajar sejarah, bisa belajar budaya dengan mempelajari bangunan-bangunan yang ada di sini. Itu alasannya kenapa nggak pakai batu bata gitu ya. Baik, sahabat Sasambo, itu tadi penjelasan dari Pak Usman dan tentu saja kita ingin tahu juga seperti apa sih imbas ke masyarakat terkait dengan kehadiran pasar bambu ini. Saya langsung ke Pak Syarif. Pak Syarif, ini imbasnya ke masyarakat dengan kehadiran pasar bambu ini seperti apa? Alhamdulillah masyarakat sangat antusias sekali. Yang contoh kecilnya yang dulu peternak ayam kami yang cuma 2 orang, sekarang alhamdulillah sudah 40. Sudah 40. Oke. Dan juga dari segi harga kami lebihkan untuk produk lokal. Kita lebihkan. Contoh kecil, daun pisang. Daun pisang kalau di pasar itu harganya 1.500. Kalau di sini kita ambil 2.500 supaya masyarakat ada untungnya. Untungnya dan lebih greget lagi untuk ikut bersama kami di sini. Oke, jadi itu dia. Memang pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang ya. Bagaimana kemudian pengunjung yang datang ke sini bisa menikmati dengan harga yang kalau kita bilang harganya masih wajar, tapi juga masyarakat yang hadir yang juga berjualan di sini juga tetap dapat untung dan tentu saja ini akan berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat yang meningkat. Baik, gimana nggak tertarik tuh Pak Syarif karena sehari aja bisa laku sampai dengan 100 porsi ayam merangkat. Oke, baik, ini tidak terasa kita sudah ngobrol banyak sekali tentang Desa Wisata Bonjeruk ya, desa wisata nostalgia. Tidak hanya Anda bisa bernostalgia saja, Anda juga bisa menikmati kecantikan alam, keasrian alam yang ada di sini. Anda juga bisa menikmati nikmatnya kuliner ayam merangkat ya. Jadi kalau misalnya nanti tahun depan lihat kalender tuh di mana cuti bersama langsung ambil, langsung berangkat ke sini gitu ya. Ini waktu kita sudah mepet sekali, saya persilahkan kepada 2 orang narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutup lah untuk obrolan kita hari ini. Silakan Pak Usman. Baik, terima kasih. Jadi harapan kita ke depan semoga Desa Wisata Bonjeruk ini terintegrasi secara kelembagaan dan juga terus berkoordinasi dengan banyak pihak. Supaya desa wisata ini terus berkelanjutan tidak hanya sekarang tapi juga berkelanjutan sampai ke anak cucu kita nanti sehingga bisa memberikan dampak ekonomi dan juga kelestarian lingkungan dan budaya. Baik, peningkatan pariwisata bukan berarti kemudian merusak alam, tapi justru dari pasar bambu ini kita belajar pariwisata bisa dikembangkan bahkan hanya dengan kehadiran alam yang kita miliki. Dari Pak Syarif, ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya ya kunjungi kami, nikmati makanannya. Nikmati ketenangannya. Nikmati kenyamanannya. Oke, baik, betul sekali tadi kata Pak Syarif, datang ke Desa Wisata Bonjeruk, nikmati alamnya, nikmati kulinernya, dapatkan kenyamanannya. Sampai di sini obrolan budaya untuk hari ini. Saya Sari Wisudawati dan saya kembalikan ke rekan saya Oming Arini. Silakan Oming. Sahabat Sasambo, perempat suara budaya NTB, suara budaya Nusantara. Rekan saya Sari Wisudawati sudah panjang lebar menjelaskan dan menggali informasi mengenai Pasar Bambu Bonjeruk Jongkat Lombok Tengah ini. Tentunya tadi kita sudah mendengarkan bagaimana profil desa, kemudian kiprah dari desa wisata ini sendiri, dan juga
eksistensi dari Pok Darwisnya. Bahkan rekan saya sudah mencicipi menu yang sangat favorit di tempat ini. Wah, sudah lengkap dong ya. Selain itu Anda juga sudah melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pembakaran ayamnya, kemudian bagaimana tim dapur menyiapkan pesanan-pesanan hingga keluarlah menu-menu yang spektakuler. Semoga saja ini bisa menjadi referensi untuk Anda untuk menikmati kuliner-kuliner khas Pulau Lombok yang dijamin kelezatannya. Dan sahabat Sasambu Perempat Suara Budaya NTB, Suara Budaya Nusantara, saatnya saya dan rekan saya Sari Wisdawati mengakhiri obrolan budaya kali ini. Sampai jumpa dalam topik-topik selanjutnya, tetap di Pro 4 RRI Mataram dalam obrolan budaya. Salam budaya.